Ingatkan kembali jika teman-teman ingin membeli AC ya yang terjangkau, pastikan tadi ya teman-teman harus teliti dan pastikan belinya di toko yang namanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kelancaran selalu baik. Jumpa lagi dengan channel Bintang Abadi Teknik AC. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing pada teman-teman semuanya ya, apa sih rekomendasi untuk teman-teman ya, untuk pengguna AC ya. Nah, merek-merek apa saja yang kita rekomendasikan kepada teman-teman semuanya? Oke, langsung saja kita akan membahas ya. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, bagi teman-teman ya yang baru bergabung ya, silakan langsung diklik tombol subscribe di bawah ini ya, dan jangan lupa klik tombol share ataupun like ya. Terima kasih. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahasnya. Oke, nah begini teman-teman ya, jadi teman-teman jika ingin membeli produk pendingin ya teman-teman, nah teman-teman pastikan ya, satu, jika teman-teman mempunyai budget yang cukup ya, nah kita akan rekomendasikan buat teman-teman semuanya ya. Nah pertama di sini kita akan nah perhatikan di sini ya. Nah kita di sini, nah ini dia, ini adalah merek Daikin ya teman-teman. Nah kenapa kita bagikan yang pertama adalah Daikin, karena Daikin itu AC terbaik ya, nomor satu di Indonesia ya teman-teman. Nah tentunya ya untuk AC Daikin itu ada dua ya teman-teman. Jadi pertama, Daikin itu mempunyai AC ya dari Thailand ya, lisensi dari Thailand ya atau Jepang gitu ya teman-teman. Nah yang kedua, Daikin juga mempunyai produk dari Malaysia ya. Nah ya, nah ada dua ya teman-teman. Pertama Daikin Thailand, yang kedua Daikin Malaysia. Nah untuk Daikin Thailand, nah gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini dia, nah ini dia seperti ini. Dan untuk Daikin Malaysia seperti ini ya teman-teman. Nah perhatikan, ini adalah produk terbaru dari Malaysia. Nah jadi kita akan bahas terlebih dahulu ya untuk Daikin Thailand ya. Nah kenapa Thailand? Nah karena untuk AC merek Daikin Thailand ini itu ya digunakan oleh kebanyakan seperti pabrik-pabrik ya teman-teman. Jadi pabrik-pabrik kelas besar ya itu rata-rata menggunakan merek AC Daikin Thailand ya. Nah dan harganya berapa sih untuk Daikin Thailand itu? Nah kita akan sharing pada teman-teman semuanya. Nah untuk AC Daikin Thailand itu ya, untuk yang setengah PK ya kita akan bocorkan ya teman-teman. Jadi untuk perkiraan harga sekarang ini di bulan Desember ya 2023 itu, harga AC Daikin Thailand itu untuk setengah PK ya teman-teman, itu di kisaran 4 jutaan ya teman-teman. Itu baru unitnya saja ya teman-teman, itu baru unitnya saja ya. Nah, baru unitnya saja itu 4 jutaan ya teman-teman. Nah itu untuk yang setengah PK ya teman-teman. Nah untuk yang 3/4, nah biasanya itu selisihnya antara 150 sampai 200.000 ya teman-teman. Misalkan untuk yang setengah PK itu harganya 4 juta ya, dan untuk yang 3/4 itu harganya 4,2, dan untuk yang setengah PK nah itu tinggal dilipatkan saja ya teman-teman. Jadi untuk setengah PK, 3/4 dan 1 PK itu selisih antara 150 sampai 200.000 rupiah ya. Itu satu ya teman-teman. Nah yang kedua, yang kedua adalah AC merek Daikin dari Malaysia ya teman-teman. Jadi untuk harga ya, harga Daikin Malaysia itu harganya lebih murah ya teman-teman. Nah lebih murah ya. Nah diperkirakan ya untuk harga AC Daikin Malaysia setengah PK itu harganya di kisaran kita cek ya di sini ya. Nah kita cek di sini
Malaysia. Nah, sebentar teman-teman. Nah, lebih murah ya teman-teman. Jadi untuk harga AC Daikin setengah PK ya, setengah PK itu harganya di kisaran 3.250.000 ya teman-teman. Nah, jadi kita perkirakan saja ya teman-teman, untuk harga AC Daikin Malaysia itu harganya 3.250.000. Nah, perkiraan saja ya teman-teman, karena setiap toko itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang 3.300.000, ada juga yang 3.400.000 ya, tergantung tokonya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, nah, kita rekomendasikan agar mendapatkan harga yang murah ya teman-teman. Pastikan teman-teman itu belinya misalkan di area Jabodetabek ya teman-teman. Nah, teman-teman itu belinya itu di di toko namanya toko Sankyo ya teman-teman. Jadi toko Sankyo itu ya, menjual produk pendingin ya, itu harganya lebih miring daripada toko-toko yang lainnya ya teman-teman ya. Dengan toko yang sudah bekerja dengan Daikin sekalipun ya, itu di toko Sankyo ini itu harganya lebih miring ya teman-teman. Nah, lebih miringnya kita tahu ya teman-teman, karena kita sudah mencoba di beberapa toko selain Sankyo ya teman-teman. Jadi misalkan di tempat lain itu harga AC misalkan Daikin Thailand setengah PK 4 juta ya teman-teman, misalkan ya, atau 3.800.000 nih. Nah nanti di toko Sankyo ya itu harganya bisa sampai selisihnya antara 150 sampai 200.000 ya teman-teman. Nah, makanya teman-teman, untuk teman-teman semuanya, jika ingin membeli AC, pastikan teman-teman beli produknya di toko tersebut ya teman-teman. Nah, jadi silakan teman-teman ya yang ingin membeli AC dengan budget yang cukup tinggi ya, silakan teman-teman bisa pilih pertama merek Daikin Thailand, yang kedua Daikin Malaysia. Karena untuk selisihnya itu hampir 1 jutaan ya teman-teman, antara merek Daikin Malaysia dan Thailand ya, selisihnya itu sekitar 1 jutaan ya, lumayan ya teman-teman. Tetapi ya teman-teman, nah tetapi untuk AC Daikin Malaysia ya teman-teman, nah kita sudah berpengalaman ya, hampir 10 tahun, sudah 10 tahun ya, bahkan sudah 10 tahun kita bergelut di bidang AC, hampir 15 tahun ya teman-teman. Jadi untuk AC Daikin Malaysia itu menurut kami itu kurang bagus ya teman-teman, karena untuk AC Daikin Malaysia itu kelemahannya ya, satu itu di evaporator itu gampang bocor freon ya teman-teman, itu satu. Dan yang kedua ya, itu paling sering gangguan di termistor ya, atau pengendali strum dari indoor ke outdoor ya, itu yang sering kita istilahnya ganti ya, itu spare part yang sering kita ganti itu ya, termistor dan bocor freon. Nah, tapi apapun itu ya, itu teman-teman jika membeli merek AC apapun, mau Daikin, mau Sharp, mau Panasonic dan lain-lain ya, yang terpenting adalah teman-teman itu harus rajin perawatan ya teman-teman. Karena kalau teman-teman membeli AC mahal sekalipun, nah jika perawatannya kurang, nah itu pasti AC-nya cepat rusak ya teman-teman. Nah oke, di sini sudah paham ya teman-teman. Nah sekarang teman-teman selanjutnya ya, di sini karena sharing tentang AC, yang kedua adalah AC yang kita rekomendasikan ya teman-teman, yaitu AC merek Panasonic. Nah untuk AC merek Panasonic sendiri, nah itu ada dua ya, satu merek Panasonic ya lisensi Jepang, dan yang kedua ada dari China ya teman-teman. Nah untuk yang lisensi Jepang, nah perhatikan, nah ini dia fotonya, perhatikan teman-teman di sini. Nah ini contoh AC Panasonic terbaru ya teman-teman, ini model seperti ini. Dan untuk membuka cover itu sangat gampang ya, tinggal di
geser-geser saja kuncinya, itu sangat mudah untuk AC Panasonic ini ya. Nah, dan yang kedua ini adalah AC merek Panasonic yang lisensi dari China ya teman-teman. Jadi modelnya seperti ini ya teman-teman. Nah, perhatikan. Nah, dan setelah kita teliti ya, AC ini mirip dengan AC-AC Cina yang lainnya seperti AC Sanken ya. Cara bukanya itu hampir sama ya teman-teman. Oke. Dan untuk harga ya, harga AC Panasonic. Nah, perhatikan di sini untuk yang setengah PK ya teman-teman. Jadi AC, nah untuk AC Panasonic ya teman-teman, Panasonic yang dari lisensi yang dari Indonesia, lisensi Jepang ya teman-teman, itu harganya di kisaran perkiraan 3.500.000 ya teman-teman. Itu baru unitnya saja ya teman-teman. Jadi AC Panasonic lisensi Jepang ini harganya lebih murah daripada AC Daikin Thailand ya. Selisihnya untuk harga unitnya saja itu kira-kira selisihnya itu 500 ribuan ya, lebih murah AC Panasonic daripada AC Daikin Thailand ya. Nah, jadi untuk teman-teman ya, silakan bisa pertimbangkan ya untuk membeli AC tersebut. Nah, yang kedua di sini ada AC Panasonic. Nah, oke teman-teman, untuk AC Panasonic yang dari China itu ya, harganya itu di kisaran 2,9 sampai 3 jutaan ya teman-teman. Jadi untuk AC Panasonic lisensi Jepang ke lisensi dari China itu selisihnya kira-kira 500 ribuan ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk AC Panasonic ya, AC Panasonic dari Jepang dan China itu beda ya teman. Untuk AC Panasonic itu ampernya itu rendah ya teman-teman, wattnya rendah dibanding dengan merek-merek dari China ya, seperti Panasonic China itu wattnya lebih tinggi dari AC Panasonic lisensi Jepang ya. Tetapi untuk kualitas ya teman-teman, kualitas juga tidak kalah ya, karena untuk AC Panasonic lisensi Jepang itu ya, bedanya itu hanya ada di bagian kelistrikan itu satu ya teman-teman ya. Bedanya AC China dengan Jepang ya, itu kelemahannya ya teman-teman, kelemahannya itu satu, wattnya tinggi atau ampere tinggi ya, emang dari pabriknya didesain seperti itu ya teman-teman. Nah, itu satu. Dan yang kedua, adalah biasanya itu ya teman-teman, untuk AC China ya, itu kelemahannya ada di evaporator ya teman-teman ya, ada di evaporator. Nah, apa sih maksudnya kelemahan di evaporator itu? Maksudnya itu ada di bagian pipa di dalam indoor itu ya, itu yang sering terjadi kebocoran ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang ingin membeli AC merek China ya, itu pun tidak masalah ya, yang penting perawatan ya teman-teman. Biarpun kita membeli AC dengan budget yang pas-pasan, pastikan perawatannya nanti itu harus rutin ya teman-teman. Nah, untuk perawatannya ya, rata-rata itu ya teman-teman, untuk dari baru ke 3 bulan ke 6, yang pertama adalah dari baru ya, untuk servis yang pertama, cuci yang pertama itu teman-teman, itu dari baru ya, itu 6 bulan ya teman. Setelah itu normal lagi ya teman, rata-rata untuk servis AC 3 bulan sekali ya teman-teman. Nah, itu harus rutin ya teman. Dan lebih bagus lagi itu 2 bulan sekali ya teman-teman, karena semakin kita rajin untuk perawatan, nah itu nanti AC-nya itu jadi awet ya teman-teman ya. Itu tadi yang kita bilang pada awal tadi ya, AC semahal apapun ya, jika perawatannya tidak rutin ya, itu pasti cepat rusak ya teman-teman. Nah, oke, paham di sini ya teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan ya teman-teman. Jadi yang kita akan sharing pada teman-teman selanjutnya, di sini ada merek Sharp ya. Untuk AC merek Sharp ya,
di sini ya ada dua juga ya teman-teman, ada dua ya. Yang pertama yang itu Sharp Thailand, dan yang kedua Sharp China atau UCY ya teman-teman. Nah untuk harga ya teman, biasanya itu di kisaran untuk yang setengah PK ya, itu perkiraan ya setengah PK. Nah harganya, nah jadi untuk AC Sharp itu harganya ya teman-teman itu kategori terjangkau ya teman-teman. Jadi berapa sih harganya untuk AC Sharp Thailand? AC Sharp Thailand itu di setiap toko yang berbeda itu harganya beda ya teman-teman. Jadi ada yang harganya itu 2,8 unitnya saja, belum pipa, kabel pasang dan lain-lain ya. Itu ya, harga unitnya teman-teman itu 2,8, ada yang 2,9, ada yang 3 juta ya, tergantung tokonya teman-teman. Nah yang kedua, nah itu ada AC Sharp UCY ya teman-teman. Nah untuk harganya itu biasanya lebih murah daripada AC Sharp Thailand ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, dan sama ya teman-teman. Jadi di setiap toko itu harganya beda-beda ya. Ada yang untuk AC Sharp UCY yaitu setengah PK ya, harganya itu sekitar ya perkiraan pertama itu 2,7 ya teman-teman. Ada yang 2,8 ya, tapi rata-rata itu 2,8 ya teman-teman, rata-rata ya. Nah kita info juga buat teman-teman, kita ingatkan kembali jika teman-teman ingin membeli AC ya yang terjangkau, pastikan tadi ya teman-teman harus teliti dan pastikan belinya di toko yang namanya ini ya teman-teman. Kita taruh di bawah ini ya, namanya toko Sankyo ya teman-teman. Nah oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman semuanya yang ingin membeli AC maupun para teknisi ya teman-teman. Teman yang suka dengan video ini silahkan langsung saja di klik like, atau yang belum bergabung silahkan diklik subscribe dan juga share. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.